semua air seni dan feses. Feses tahu ya Pak ya? Feses? Iya. Pup. Mohon maaf. Ya. Semua air seni dan pup, baik dari manusia maupun hewan, hukumnya najis. Semua air seni maupun feses, pup tadi itu, baik dari manusia maupun hewan, hukumnya najis. Karena najis haram untuk dikonsumsi. Karena najis maka haram untuk dikonsumsi. Loh, Ustadz, emang ada orang yang mau minum air seni? Ada juga Pak. Ada juga. Bapak kalau misalnya umroh atau haji, ya kadang-kadang ditawarin apa Pak? Kencing unta. Katanya bisa untuk obat, bagus untuk kesehatan tubuh. Jawabannya benar, itu kan kencing unta. Kita belajar kalau air kencing itu mau dari manusia mau dari hewan hukumnya najis, nggak boleh untuk dikonsumsi, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi. Lah ini kok malah diminum, dikemas lagi, diperjualbelikan lagi kan gitu. Bagaimana hukumnya itu? Jawabannya begini Pak. Para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, pendapat yang masyhur tadi itu, semua air kencing, semua pup dari manusia maupun hewan hukumnya najis. Karena najis haram untuk dikonsumsi. Termasuk tadi itu air kencingnya unta, tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Tetapi memang ada satu hadis, beberapa sebenarnya, atau satu permasalahan yang kemudian menimbulkan perbedaan di antara para ulama. Jadi ceritanya Pak, ini hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi satu kali di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu dari A'rabi, orang-orang Badui, dari Urainah, disebutnya Urainah. Dari Urainah itu nama suku atau nama tempat yang ma'ruf, yang masyhur, maklum di kalangan orang-orang Madinah pada waktu itu. Jadi orang-orang itu datang ke kota Madinah, kemudian masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sayangnya orang-orang ini tidak cocok dengan cuaca Madinah. Tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Kemudian mereka jatuh sakit dan sakitnya agak parah. Disebutkan perutnya itu mengembung, kemudian kulitnya itu menguning. Ini orangnya banyak Pak, tidak satu dua saja. Jadi kayak ya karena orang luar kemudian datang di satu wilayah nggak cocok gitu, terus semuanya jadi sakit gitu. Ya. Sakitnya kayak gitu tuh, cukup parah begitu. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian silahkan pergi ke penggembala unta di luar kota Madinah ini. Setelah saya kasih surat jalan gitu ya kira-kira kalau hari ini, silahkan bawa memo dari saya, datang ke fulan si penggembala unta di luar kota Madinah itu, washrabu min abwaliha wa albaniha, minumlah dari air kencing unta dan juga susunya. Jadi justru Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyuruh untuk minum air kencing unta. Kalau susu kita nggak perdebatkan, ya memang susu memang diperbolehkan. Tapi tadi itu kalimat awal itu, air kencing unta itu yang kemudian justru diperintahkan Nabi. Akhirnya betul orang-orang itu pergi dan minum air kencing unta dan susu unta yang dimaksud oleh Nabi, sembuh. Tapi sayangnya sembuh badannya tapi tetap sakit akalnya. Karena mereka sembuh, wah ini untanya banyak nih kan gitu. Yang jaga cuma satu orang, jauh dari kota, jauh dari perkampungan. Akhirnya orang-orang ya
tadi sakit itu setelah sembuh malah berkomplot sepakat untuk membunuh si penggembala unta, untanya dibawa kabur. Akhirnya berita itu sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengirim pasukan untuk mengejarnya. Singkat cerita, terkejarlah orang-orang zalim itu, kemudian semuanya diberi hukuman oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama ya, dari mazhab Hambali itu mazhab resminya orang-orang Saudi. Nah, jadi kalau di Saudi ya tidak heran kalau kemudian air kencing unta justru diperjualbelikan, karena memang mereka mazhabnya Hambali. Dari hadis itu mengatakan kencing unta itu suci. Kencing unta itu suci, tidak najis dan boleh untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menyuruh. Kan begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mendiamkan kemaksiatan, kesalahan, atau bahkan tidak mungkin menyuruh berbuat keburukan, hal yang haram, gak mungkin. Ini Nabi sendiri yang memerintahkan. Berarti air kencing unta itu suci, boleh untuk dikonsumsi. Itu pendapat mazhab Hambali. Nah, bagaimana mazhab kita, mazhab Syafi'i, memandang hadis itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi konsep dasarnya tetap mazhab Syafi'i mengatakan semua air kencing atau pup dari manusia maupun hewan hukumnya najis sehingga haram untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana mazhab Syafi'i memandang hadis itu? Hadisnya harus ditakwil. Supaya tidak bertabrakan dengan hadis-hadis yang lainnya. Bagaimana takwil yang benar dalam memahami hadis tadi itu? Hadis yang sebagian orang disuruh untuk minum air kencing unta, jawabannya begini kata ulama mazhab Syafi'i. Memang boleh berobat dengan yang najis kalau tidak ditemukan selainnya. Jadi pengecualian nih, mazhab Syafi'i mengatakan hadis tadi itu harus dipahami secara benar. Secara benarnya gimana? Pertama, itu dalam konteks pengobatan. Bukan situasi normal kayak kita sehat tiba-tiba minum air kencing unta gitu ya. Enggak. Kan enggak ada juga riwayat para sahabat tuh biasa minum air kencing unta, kayaknya enggak ada deh. Enggak ada riwayat itu. Kenapa? Ya karena yang lain masih keadaan normal, sehat-sehat saja begitu ya. Bukan dalam rangka pengobatan. Itu yang pertama. Jadi harus dalam rangka pengobatan. Yang kedua, itu pun kalau tidak didapati lagi obat yang halal. Kira-kira begitu. Ya, maka itu kan penyakit aneh yang kasus hadis tadi itu kan penyakit aneh. Kayaknya kita orang-orang Nabi dan orang-orang Quraisy itu kan juga bukan orang Madinah, orang Makkah. Makkah Madinah tuh jauh banget dan kita juga biasa-biasa saja, cocok dengan hawa-hawa Madinah kan gitu. Tapi orang yang tadi itu memang situasinya extraordinary. Mereka tiba-tiba sakit dan sakitnya cukup parah. Maka bisa dibayangkan pada waktu itu memang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan mereka kecuali obat yang extraordinary juga. Jadi kalau obat-obat warung biasa enggak mempan nih kayaknya. Ini penyakitnya sudah langka. Maka Nabi juga menganjurkan kemudian obatnya itu obat yang dalam tanda kutip luar biasa juga, yaitu air kencing unta. Nah, itu pandangan mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Jadi minum air kencing unta itu boleh kalau satu dalam rangka pengobatan, yang kedua tidak ada lagi obat yang halal yang bisa dikonsumsi. Nah, itu dalam mazhab kita. Kalau dalam mazhab Hambali ya, dan juga yang sependapat dengan mazhab ini tadi mengatakan bahwa dari hadis itu disimpulkan memang hewan-hewan yang
halal untuk dikonsumsi, itu air kencingnya suci sehingga boleh untuk diminum. Nah, itu mazhab Hambali. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu, gimana kira-kira kalau dikasih air kencing unta gitu? Mau nggak Pak? Ditraktir deh, ditraktir. Kayaknya ya gimana gitu ya, gimana gitu.